Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nurse, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Selamat datang di Asep Konten. Pada kesempatan kali ini, Asep Konten akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada kasus dispepsia. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Mulai ke materi utama, asuhan keperawatan pada kasus dispepsia. Pertama, terkait pengertian. Dispepsia berasal dari kata Yunani yang berarti dis itu bad atau buruk, dan pepsia itu berarti peptein, digestion atau pencernaan. Adapun sindrom memiliki makna yaitu kumpulan dari beberapa gejala, sehingga dapat disimpulkan bahwa sindrom dispepsia merupakan kumpulan gejala dari masalah pencernaan di area perut atas. Tanda gejala dari dispepsia meliputi nyeri ulu hati terasa terbakar, perut terasa penuh, kembung, begah, mual muntah, mudah merasa kenyang, dan sensasi panas di area perut yang menjalar hingga esofagus. Seseorang yang terkena dispepsia tidak harus memiliki seluruh gejala, bisa salah satu atau beberapa gejala saja yang muncul. Jadi seseorang yang dispepsia ini belum tentu semua yang disebutkan tadi muncul, bisa hanya satu atau beberapa saja. Dan yang jadi catatan, keluhan yang dirasakan seseorang bisa dikatakan sebagai kasus dispepsia, yaitu keluhannya hilang timbul atau persisten lebih dari 3 bulan. Nah, ini itu catatannya dalam 6 bulan terakhir. Adapun penyebab dari dispepsia, yang pertama pola makan tidak baik. Pola makan tidak baik ini meliputi yang pertama konsumsi makanan pedas berlebih, konsumsi asam berlebih, konsumsi makanan berlemak berlebih, makan terlalu cepat, makan porsi banyak, makan porsi sedikit, konsumsi kafein berlebih, dan konsumsi alkohol berlebih. Nah, untuk konsumsi alkohol ini memang khawatirnya lebih ke melukai area lambung, terutama dinding-dinding lambung, termasuk juga dengan kafein. Adapun kalau misalkan makan porsi terlalu banyak, khawatirnya memang nanti terjadi distensi lambung atau lambungnya menjadi penuh, dan malah si asam lambung melukai atau melebihi makanan itu malah terjadi yang namanya reflux. Nah, reflux ini jadi kan kalau misalkan kita gambar lambung itu, nah ini misalkan lambung ya, ini tuh kan ada esofagus sama ini yang ke bawah. Nah, di lambung ini teh kan ada sphincternya. Nah, kalau misalnya terlalu banyak, khawatir memang ini bisa membuka si sphincternya dan malah terjadi reflux, dan malah nanti bisa naik ke atas juga, seperti itu. Ataupun kalau terlalu sedikit, malah nanti takutnya ya tadi jadi gastritis karena makannya kurang. Ataupun kalau misalkan asam berlebih, pedas berlebih juga itu nggak baik, termasuk kalau misalkan makan makanan berlemak yang berlebihan. Nah, selanjutnya adapun faktor yang lainnya, yaitu yang kedua, stres atau gangguan cemas. Nah, stres atau gangguan cemas ini berkaitan dengan tadi, kalau misalkan kita terlalu stres atau cemas, itu bisa merangsang otak, terutama untuk bagian hormonnya, mengeluarkan hormon stres berupa kortisol. Nah, kortisol ini bisa mempengaruhi ke lambung, dan di lambung itu malah akan meningkatkan produksi asam lambung, kayak gitu. Nah, kalau asam lambung berlebih nanti muncul gejala-gejala seperti nyeri ulu hati ataupun rasa terbakar di perut. Nah, selanjutnya terkait dengan penyebab ketiga, yaitu efek samping obat. Nah, efek samping obat yang utama yaitu salah satunya itu dari obat golongan NSAID. Golongan NSAID ini memang bisa mengiritasi lambung, contohnya seperti aspirin, termasuk juga ibuprofen. Selain ibuprofen juga ada ketorolac, ada asam mefenamat, dan lain sebagainya. Nanti bisa dicari lagi ya nurse. Kemudian penyebab keempat ada gangguan pengosongan lambung. Maksud dari gangguan pengosongan lambung itu, jadi memang waktu itu, jadi lambung itu ada ideal waktu dalam pengosongan makanan ketika dicerna. Kalau yang tidak normal itu memang makanannya itu dalam waktu 2 jam, di lambung itu masih lebih dari 40%. Jadi makanan yang dimakan itu ibaratkan 100% yang dimakan itu. Nah, pas di usus, pas di lambung setelah 2 jam,
masih ada lebih dari 40%, maka itu dikatakan abnormal. Atau kalau misalkan lebih dari 10% dalam waktu 4 jam, itu juga sama dikatakan abnormal atau adanya gangguan pengosongan lambung. Seperti itu. Jadi idealnya memang kalau dalam 2 jam itu sisanya itu udah kurang dari 40%. Seperti itu. Kemudian ada gangguan akomodasi lambung. Nah, gangguan akomodasi lambung ini mengarah pada gangguan pergerakan makanan dalam lambung. Jadi, di sini kan ada gambar lambung. Nah, kan ini ada di sini tuh sebetulnya ada sphincternya, ada sphincter. Termasuk di daerah sini juga sama ada sphincternya buat ngemisahin dari lambung sama ke usus halus. Nah, nanti kalau misalkan ada gangguan akomodasi pada lambung, ini makanan yang dicerna di sini nanti malah bertumpuknya di antrum, menumpuk di antrum karena gangguan dalam pemindahan akomodasi dari lambung ke usus. Jadi terganggu dalam memindahkannya atau terlalu lambat sehingga ketika makanan dikonsumsi atau masuk ke sini malah menumpuk di sini dan nanti malah terjadi distensi antrum yang akhirnya jadi merasa cepat kenyang atau penuh. Nah, kalau ini terlalu penuh, kalau ke atas nanti bisa ada mual, termasuk juga bisa jadi muntah, bisa juga terjadi refleks sehingga nanti ada si asam lambungnya naik ke atas, jadi nanti itu terasa panas. Seperti itu. Itu kalau misalkan ada gangguan akomodasi lambung. Selanjutnya ada hipersensitif visceral. Nah, visceral ini merujuk pada bagian lemak-lemak dalam rongga-rongga perut. Nah, ini juga bisa mempengaruhi pada kerja lambung. Nah, kalau misalkan dalam sumber yang saya dapatkan, nurse, jadi kalau misalnya setengah dari pasien yang dispepsia mengeluh nyeri hanya dengan konsumsi AP 400 cc. Jadi maksudnya itu hipersensitif visceral ini jadi kita hanya makan biasa sedikit tapi ataupun makan yang hanya air putih yang notabene tidak ada reaksi apa-apa ke lambung, tapi karena terjadi hipersensitif visceral atau ada pancingan dari bagian lemak-lemaknya ke yang usus ngirim sinyal mengakibatkan walaupun makanan masuk sedikit itu produksi asam lambungnya tetap banyak seperti itu. Jadi di sini tuh setengah dari pasien yang dispepsia walaupun hanya diisi air putih 400 cc itu ada keluhan nyeri seperti itu. Lanjut, penyebab selanjutnya ada sekresi asam lambung. Nah, sekresi asam lambung ini memang ya tadi berkaitan dengan terkait pola makan utamanya. Dan selanjutnya ada infeksi Helicobacter pylori. Nah, ini tuh bakteri yang memang yang cukup kuat gitu. Seperti itu kuat. Kenapa dikatakan cukup kuat? Karena ketika kita bicara lambung ya, misalkan ini lambung gitu ya, maaf kalau jelek gambarnya. Nah, si bakteri Helicobacter pylori ini bisa bertahan di dalam lambung. Seperti itu, maaf kita ganti gambarnya warnanya. Nah, ini tuh misal bakteri Helicobacter pylori. Jadi si Helicobacter pylori ini bisa bertahan di lambung walaupun di sini ada HCl atau ada asam lambung. Dia si patogen ini, si Helicobacter pylori ini bisa bertahan dan nanti ngerusaknya ke sini. Ngerusaknya itu maaf kehapus. Jadi ngerusaknya itu ini kan lambung ya. Kayak misalkan. Nah, si Helicobacter ini tuh bisa ngerusaknya itu ke area dinding. Jadi kayak misalkan ini ada sel kan, kalau misalkan di sel lambung itu dia ada utamanya bisa memproduksi mukus di sel epitelnya. Sel epitel itu sel bagian luar dari lambungnya. Kalau misalkan di kulit manusia kan, kalau misalkan kita bicara kulit kan di sini ada yang namanya epidermis. Nah, kalau misalkan di yang dalam organ itu namanya epitel. Nah, kalau misalkan di lambung ini dia punya khas dia bisa memproduksi mukus.
dan salah satu produksinya itu bisa memproduksi asam lambung seperti itu tuh, atau asam HCl. Nah, ini bakteri Helicobacter pylori ini bisa bertahan walaupun ada HCl dan bisa menginfeksi sel epitel. Dan kalau misalkan udah terjadi infeksi di sel-sel ini, maka selanjutnya ini bisa rusak, dan akhirnya bisa jadi ada ulkus di lambung ataupun di usus juga sama bisa. Selain ulkus bisa juga terjadi keganasan yang akhirnya malah jadi kanker gaster, misalkan kanker gaster atau kanker dari lambung seperti itu. Lanjut, faktor resiko dari dispepsia. Yang pertama dari jenis kelamin. Perempuan memang cenderung lebih dominan karena kalau menurut sumber yang didapatkan, jadi karena perempuan itu lebih senang makanan pedas sama asam. Adapun usia juga mempengaruhi, terutama pada lansia karena terjadi degradasi, sehingga degradasi itu atau penurunan fungsi tubuh karena usia, jadi menyebabkan lebih rentan. Ada juga karena gangguan cemas juga bisa, dan lingkungan dan gaya hidup, terutama ini kalau misalkan berkaitan dengan infeksi. Selanjutnya terkait dengan klasifikasi dari dispepsia. Dispepsia ini terbagi menjadi dua, ada fungsional dan organik. Nah, dispepsia ini kenapa dibagi dua? Ini berdasarkan dari hasil endoskopinya. Nah, yang ini. Kalau misalkan endoskopinya normal, nggak ada apa-apa. Endoskopi itu apa? Nah, endoskopi itu jadi kalau misalkan kita bicara, misalkan ini mulut, ini ke hidung, ini lambung, terus ini ke usus gitu ya. Nah, kalau endoskopi itu jadi semacam kita tuh masukin alat gitu, alat lewat mulut berupa kamera. Nah, nanti tuh masuk ke sini, mulai dari mulut ke esofagus sampai ke lambung. Nah, pada alat kamera ini juga bisa ngelihat di sini tuh ada luka atau enggak, termasuk bisa ngambil sampel juga, ngambil sampel untuk diperiksakan di lab. Nah, ini untuk pemeriksaan yang namanya endoskopi. Nah, kalau misalkan pada endoskopi ini normal, maka nanti kasusnya disebut sebagai fungsional dispepsia. Nah, ini fungsional dispepsia. Sedangkan kalau misalkan dia ada gangguan, misalkan ada luka atau ada massa, kanker, ada tumor, nah itu kita masukkan ke bagiannya itu, yaitu bagian yang organik. Nah, dispepsia organik ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada reflux like. Nah, ini tuh yaitu ditandai dengan ya tadi ada reflux atau ada jadi cairan lambung itu naik ke atas, bisa seperti itu. Nah, ini utamanya memang cenderungnya lebih ke GERD sih sebetulnya. Kemudian ada ulcer like. Nah, ini kalau misalnya ada perlukaan, baik itu perlukaan ulcernya itu di lambung ataupun di usus. Nah, ada juga dysmotility like. Nah, kalau dysmotility like ini utamanya terkait dengan gangguan bising usus, misalkan bising ususnya lambat. Nah, ini juga bisa menyebabkan yang tadi utamanya pada gangguan akomodasi. Jadi makanan yang dari lambung tuh nggak bisa segera pindah ke usus, yang mengakibatkan malah ada distensi di lambung, dan tadi jadi ada mual, muntah, cepat kenyang, kembung, begah. Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya ada temuan yang memang tidak normal, nah disebut sebagai organic dyspepsia. Tapi kalau misalnya hasil endoskopinya normal, dikatakan sebagai fungsional dyspepsia. Fungsional dyspepsia ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada epigastric pain syndrome. Nah, ini khasnya itu yaitu ada nyeri atau panas di ulu hati. Jadi kalau misalkan endoskopinya normal tapi ada keluhan ini, nyeri atau panas di ulu hati, bisa dikatakan sebagai fungsional dyspepsia. Terutama jenisnya yaitu EPS atau epigastric pain syndrome. Adapun yang kedua ada yang namanya postprandial. Nah, ini postprandial distress syndrome. Nah, prandial ini kan katanya makan ya, berasal dari kata makan sebetulnya kurang lebih. Nah, jadi pos makan. Jadi maksudnya pos makan itu
ada sekumpulan gejala distres. Jadi yang muncul itu ya tadi cepat kenyang, penuh, ada mual muntah, sama penurunan nafsu makan. Nah kalau yang ini tuh yang PDS, nah ini yang berbicara soal PDS. Nah itu teh terkait dengan ya tadi bisa karena gangguan akomodasi, tapi di sini temuannya normal. Tapi pasiennya ngerasa kembung, cepat kenyang, ada mual muntah, sama turun nafsu makan. Nah ini masuk ke PDS. Kalau misalkan, terutama kalau misalnya udah diisi langsung kenyang atau langsung ada mual. Nah ini bisa dikatakan sebagai fungsional dispepsia yang PDS. Kalau misalnya ada nyeri atau panas ulu hati, ini masukkan ke EPS jenisnya. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan yang pertama cek darah. Nah, cek darah ini bisa meliputi yang pertama cek CBC atau cek hematologi lengkap. Nah, ini fungsinya untuk lihat leukosit, eritosit dan lain sebagainya. Nah, fungsinya memang nanti untuk mengidentifikasi ada infeksi atau enggak, terutama dari leukositnya. Selain itu juga ini diperlukan untuk jadi kita nanti tuh mengkerucutkan juga, nanti dokter juga mengkerucutkan diagnosis yang utamanya, karena nanti kan di sini kan kalau dispepsia itu mirip-mirip dengan GERD, mirip dengan GE, cuma memang ya tadi yang khas itu di fungsional dispepsia tadi. Kalau misalnya organik itu bisa larinya itu ke GERD, ke gastritis, tapi di sini kita bahas terkait dengan fungsionalnya. Nah, cek darah ini juga diperlukan untuk ya tadi untuk lihat adanya infeksi atau enggak. Terus kimia darah ini juga bisa dilihat untuk misal urium kreatininnya untuk lihat fungsi ginjalnya. Kemudian OTPT untuk melihat fungsi hatinya, termasuk cek hepatitis, misalkan HBsAg kuantitatif, yang gitu juga itu buat dicekkan karena khawatirnya nyeri di ulu hatinya ternyata karena hepatitis misalkan, kan bisa seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua bisa dilakukan pemeriksaan Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori ini diceknya bisa melalui serologi dan bisa dengan urea breathing test atau UBT. Nah, cara pemeriksaan UBT ini dengan memasukkan suatu cairan gitu ya. Kurang lebih mohon koreksi ya kalau saya salah. Jadi, masukkan cairan ke lambung atau suatu zat gitu ke lambung, diminum. Nah, ketika di lambung, kalau misalkan di sini ada patogen Helicobacter, nanti si cairan ininya itu, nah ketika masuk, dia akan bereaksi dengan si Helicobacternya dan akhirnya nanti bisa menghasilkan amonia dan CO2. Jadi si pasiennya ini nanti disuruh niup balon. Nah, niup balon. Nah, udara di balon ini nanti yang dicekkan terkait dengan CO2 ataupun amonianya. Dan nanti ada kadar batas tertentu yang nanti bisa mengatakan oh ternyata positif Helicobacter atau enggak. Nah, selanjutnya ada serologi. Nah, serologi ini yaitu cek melalui darah untuk lihat Helicobacternya. Selain itu juga bisa melalui cek feses. Nah, cek feses ini utamanya diperlukan, nah cek feses untuk lihat ada infeksi atau enggak atau tidak. Nah, infeksi atau tidaknya itu dari misalkan ada amubakah, ada bakterikah di fesesnya, atau cek darah samar termasuk observasi warnanya. Kalau misalkan memang warnanya ada melena atau hitam aspal, ya berarti ada indikasi perlukaan di bagian perut atas. Nah, kalau misalkan ada darah samar juga bisa curiganya ke sana seperti itu. Selain itu juga cek urin juga bisa dilakukan untuk lihat khawatirnya memang nyeri di sakit di perutnya itu karena masalah ginjal atau ISK, bisa juga seperti itu. Nah, selanjutnya bisa dengan pemeriksaan penunjang berupa imaging. Imaging itu seperti USG abdomen, foto perut atau BNO, dan CT scan abdomen. Ini untuk lihat walaupun imaging itu
hanya foto dari luar, tapi seenggaknya kita bisa memperkirakan ketebalan dari usus atau dari lambung atau ada massa atau tidak, seperti itu. Yang utamanya memang untuk menseleksi terkait dengan diagnosis pasiennya, utama sih buat dokter lebih ke sana membantunya. Dan yang terakhir yaitu terkait pentingnya pemeriksaan endoskopi. Nah, kita bahas terkait pemeriksaan endoskopi lebih detail lagi sedikit ya. Pemeriksaan endoskopi, kalau misalkan menurut American Society for Gastrointestinal Endoscopy 2015, nah itu dilakukan kalau misalkan pada pasien lebih dari 50 tahun dengan alarm simptom. Jadi ada tanda bahaya. Jadi kalau usianya lebih dari 50 tahun, dia ngalamin dispepsia disertai alarm simptom, maka harus dilakukan endoskopi. Alarm sito itu apa aja? Nah, alarm sito itu ada riwayat keluarga kanker lambung atau kanker pencernaan, ada tanda turun berat badan, ada perdarahan, baik hematemesis itu lewat mulut, hematoma itu ada perdarahan di rongga perut, atau melena yang perdarahannya lewat feses. Ada anemia defisiensi besi, disfagia atau tidak bisa makan, muntah yang persisten terus-terusan, dan imagingnya itu atau foto PNO atau USG-nya itu curiga pada penyakit organik. Nah, ini boleh untuk dilakukan endoskopi kalau misalnya menurut rekomendasi dari The American Society for Gastrointestinal Endoscopy 2015. Tapi ada pendapat lain juga. Kalau misalnya menurut The American College of Gastroenterology atau ACG dan The Canadian Association of Gastroenterology CAG 2017, ini tuh mengatakan kalau misalnya pasiennya belum terdiagnosis dispepsia, tapi usianya ada tanda-tanda dispepsia lebih dari 60 tahun, maka perlu dilakukan endoskopi. Jadi usia 60 tahun itu juga udah termasuk tanda alarm atau tanda bahaya. Kalau misalkan kurang dari 60 tahun malah tidak selalu perlu endoskopi, malah direkomendasikan untuk cek Helicobacter pylori-nya dulu. Tapi kalau misalkan memang muncul hal-hal yang memang dikhawatirkan kayak misalnya tanda alarm terutamanya perdarahan, ya sebenarnya nggak masalah juga sih kalau kurang dari 60 tahun di endoskopi. Tapi sekali lagi kalau pemeriksaan seperti ini memang kewenangannya ada di dokter. Lanjut komplikasi yang bisa terjadi, yang pertama bisa dehidrasi berat, kekurangan gizi, dan bisa juga jadi ke kanker gastro atau kanker pencernaan. Adapun penata laksanaan dari sindrom dispepsia ini, yang pertama ada berupa pemberian terapi PPI atau PPI. PPI ini yaitu proton pump inhibitor. Nah, itu seperti untuk menekan produksi asam lambung. Nah, ini tuh seperti lansoprazol, pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, sama Nexium. Ini tuh ada yang injeksi, ada yang oral juga ya, sediaan obatnya. Yang kedua, ada terapi prokinetik. Nah, terapi prokinetik ini yaitu untuk memperbaiki motilitas lambung. Nah, fungsinya memang tadi untuk membantu akomodasi makanan yang pada akhirnya untuk mengurangi kembung, termasuk mual supaya berkurang. Nah, ini salah satu contohnya itu ada metocloperamid, plimperan, sama domperidon. Ini sama metocloperamid sama plimperan sama ya, cuman memang ya kandungannya sama-sama metocloperamid, cuma beda merek dagang aja. Sama ada juga domperidon. Lanjut, ada terapi bismut atau sulcrapat atau rebamipid. Nah, ini tuh fungsinya sebagai untuk melindungi mukosa lambung. Ada juga terapi antasida boleh digunakan itu untuk menyeimbangkan asam lambung dengan basa dari antasida supaya asamnya berkurang. Bisa juga dengan psikoterapi kalau misalkan memang obat-obatan yang di atas ini udah diberikan dalam waktu misalkan 4 minggu, dokter udah ngasih nih, tapi nggak ada perbaikan, ya bisa jadi ini kasusnya karena masalah psikis, jadi dianjurkan dapat psikoterapi.
Selain itu juga deh, psikoterapi ini bisa juga pada akhirnya ngasih antidepresan, nanti tergantung dari psikiater atau psikiatriknya. Nah, yang perlu digarisbawahi ini kan ada dua ya tadi, fungsional dispepsia yang kalau misalkan hasil endoskopi nunjukin normal, tapi ada gejala-gejala nyeri ulu hati dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada EPS yang karena yang khasnya itu nyeri ulu hati atau rasa terbakar di perut atau esofagus. Nah, ini memang terapinya diutamakan dengan PPI dulu. Kalau yang nyeri ulu hati dengan PPI dulu, dengan ataupun tanpa prokinetik. Tapi kalau misalnya PDS, kan PDS itu yang begah, mual, yang masalahnya itu karena distensi antrium di lambung karena makanannya penuh dan nggak terpindahkan dari lambung ke usus. Nah, bisa pakai prokinetik ini untuk memperbaiki motilitas lambung. Jadi bising ususnya itu, si BU-nya itu biar meningkat atau biar membaik. Dan untuk terapi yang lainnya juga bisa dengan atau tanpa PPI. Itu ya yang membedakan. EPS itu lebih ke untuk PPI-nya yang diutamakan, kalau PDS lebih ke prokinetiknya. Tapi tidak menutup kemungkinan dikasih juga prokinetik pada EPS ataupun PDS dikasih juga PPI seperti itu. Lanjut, patofisiologi dari fungsional dispepsia. Nah, ini saya ambil penyebab utamanya lebih ke stresor ya. Ini yang karena psikis, misalkan masalah psikis. Nah, kalau misalkan ada stresor, masalah psikis atau cemas, nanti mengirim syarat ke pusat, ke sistem saraf pusat. Nanti ngirim syarat ke saraf vagus. Nah, vagus ini yang ngatur saraf-saraf di pencernaan. Nah, nanti memerintahkan produksi serotonin. Nah, produksi serotonin ini mengakibatkan yang pertama ada disfungsi peristatik lambung. Jadi tadi bising usus atau gerakan peristatiknya terganggu. Akhirnya ada gangguan akomodasi atau pengosongan lambungnya terhambat, sehingga nanti makanan itu terakumulasi di antrum lambung. Nah, antrum lambung itu yang tadi yang bagian sini. Nah, ini antrum. Nah, ini antrum sebelah sini. Nah, yang itu. Nanti ada distensi antrum, nanti ada ke atasnya itu perut terasa penuh, ini penuh dan juga kembung. Nah, dari ini bisa muncul yang pertama gangguan rasa nyaman. Terus kalau misalnya udah kembung penuh, bisa juga nanti muncul mual, akhirnya dapat nausea untuk diagnosis perawatannya. Dari mau ini jadi muntahnya misalkan banyak, ya bisa nanti dapat hipovolemi. Nanti dicek dengan elektrolit darahnya. Nah, dari perasaan penuh atau kembung ini juga bisa jadi penurunan nafsu makan karena merasa kenyang, akhirnya bisa ke defisit nutrisi. Nah, selain dari produksi serotonin ini mengaruhi disfungsi peristatik lambung, termasuk juga mengakibatkan hipersensitif pada visceral yang mengakibatkan sekresi HCl menjadi berlebih, mengakibatkan nyeri perih atau panas di lambung yang akhirnya ada nyeri akut untuk masalah perawatannya. Lanjut, asuhan keperawatan. Yang pertama tadi kan lebih ke nyerinya ya. Ini kita angkat dua aja yang utama. Kalau misalnya nyeri itu yang pertama ya tadi observasi lokasinya. Lokasi nyerinya di mana, menyebar atau enggak, skalanya berapa, faktor yang memperberat dan yang mengurangi nyeri itu apa. Kemudian observasi juga respon non-verbal terhadap nyeri. Jadi kan kalau misalnya ASKAP atau intervensi keperawatan kan harus ada observasinya, ada terapeutik, ada edukasi, sama satu lagi ada kolaborasi. Nah, di sini ini yang pertama observasi. Terus kontrol lingkungan untuk mengurangi nyeri. Nah, itu masuk ke terapeutik. Berikan teknik non farmakologi untuk mengurangi nyeri. Misalkan kompres hangat di perut, misalkan pakai PWZ yang wadah yang dari karet itu yang warna kotak, yang karet itu yang persegi atau kotak, itu bisa untuk kompres hangat misalkan untuk mengurangi nyerinya. Nah, itu bisa teknik non farmakologinya. Nah, ini masuk ke terapeutik.
Kemudian edukasi kontrol nyeri secara mandiri supaya pasiennya juga lebih mandiri. Terus kalau misalnya tahu nyerinya masih bisa ditahan, ya misalnya dengan teknik relaksasi diajarin, atau kalau nggak kuat banget yang ngasih tahu ke perawat bahwasannya memang kalau diperlukan obat ya biar dikasih obatnya seperti itu. Dan juga kolaborasi dengan medis terkait obat analgetik. Jadi di sini ada edukasi dan di sini ada kolaborasi. Nah, berikutnya terkait manajemen mual. Yang pertama observasi mualnya, observasi faktor yang berat dan mengurangi mual, kontrol lingkungannya. Ini kan masuk ke observasi, kontrol lingkungan masuk ke terapeutik. Terus anjurkan makan sedikit tapi sering. Nah, ini kan praktek bidang keperawatannya ya. Terus terus berikan posisi terapeutik saat makan, misalkan duduk, mejanya didekatkan, bisa seperti itu. Edukasi juga pemenuhan nutrisinya, kalau misalnya ada keluarga dibantu. Ya di sini ada edukasi dan di sini ada terapeutik. Selanjutnya juga bisa lakukan kolaborasi dengan medis terkait obat lambung yang diperlukan. Ada kolaborasi dengan gizi terkait diet makanannya. Seperti itu. Kalau misalnya untuk manajemen cairan, kalau misalnya karena muntah-muntah ada hipovolemi, yaitu kita penuhin dulu ada jeda cairannya, observasi dulu terkait dengan ada tanda kekurangan cairan atau enggak gitu. Terus kalau misalnya udah gitu turgor kulitnya juga diobservasi. Kemudian selain itu juga kolaborasi dengan dokter terkait dengan perlunya pemberian intravena infus seperti itu. Nah, ini untuk asuhan keperawatan pada kasus dispepsia. Paling cukup sekian materi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya, nurse. Wassalamualaikum.